Ya, sekarang bahas soal MU dan City. Tapi sebelum itu mau bahas satu match Persib yang kembali kalah atas Borneo 4-1 telak. Dan gua nggak nonton babak pertama seperti apa yang Persib unggul duluan itu terus di comeback. Tapi gue lihat di babak kedua dan melihat permainan Persib seperti itu, ya miris ya. Sangat memprihatinkan karena mereka punya pemain yang mewah, kedalaman squad yang bagus, tapi mereka nggak bisa bermain bagus. Dan nggak ada alasan untuk Robert protes bahwa banyak pemain cedera. Ciro cedera, Igbo Nepo cedera, atau siapapun itu, hand-hand nggak ada alasan karena skuadnya Persib itu mewah di Liga 1. Kedalaman skuadnya udah bagus. Walaupun beberapa pemain belum mencapai level kebugaran yang 100%. Dan dari strategi memang Abah Obed ya sangat memprihatinkan karena dia cuma mengandalkan skill individu seperti yang sudah gue berkali-kali bilang. Dia cuma menekankan skill individu dari pemainnya. Dia nggak bisa melakukan skema permainan yang ciamik. Kenapa nggak main kombinasi play dari tengah? Kenapa tidak bermain memanfaatkan pemain yang dia punya itu bermain as a team gitu loh? Itu yang sangat menjadi kekurangan Persib, sehingga nggak heran Persib itu susah sekali buat mencetak gol dan menang di laga-laga awal liga. Dan apalagi ditambah beberapa performa pemain yang mereka punya itu pun menurun. Teja yang diharapkan bisa menjadi palang pintu terakhir pun melakukan blunder. Gol Lili Pali itu yang ketiga itu kan karena salah dia. Karena dia terlalu cepat memutuskan buat maju, padahal masih ada Kuiper sama 3 orang pemain belakang Persib yang bisa kontrol. Tapi kenapa dia cepat kali maju, alhasil gawang udah kosong ya gol. Ditambah lagi lini belakang Persib pun kurang koordinasi ya. Tak ada Igbo Nevo ataupun Jupe yang biasa bermain di situ. Kehilangan komando lah. Gak ada yang nge-call di belakang siapa yang bisa mengkoordinasi lini belakang itu, nggak ada. Kuiper seolah kehilangan tandemnya gitu. Irianto bermain di center back pun kurang maksimal. Ditambah lagi back kanannya pun bermain jelek. Mayoritas semua bermain jelek Persib. Dan memang ya satu hal yang paling gue kritik dari Abah Obed itu adalah masalah mental. Dia sebagai pelatih tidak bisa menyuntikkan semangat kepada anak asuh yang dia punya untuk bermain Spartan, bermain semangat, punya daya juang tinggi. Setidaknya kalau dia miskin taktik, dia bisa membakar semangat dari anak asuhnya untuk bisa bermain Spartan lah. Ini nggak ada gitu loh. Dan semakin tertinggal skornya dan semakin mentalnya Persib drop. Dan ya nggak ada yang bisa dilakukan. Kambuaya dipaksa masuk padahal dia belum 100% fit pun, cuman berjuang sendirian, tidak mempunyai rekan-rekannya yang bisa membantu dia melakukan kombinasi play. Dan kalau gue bilang salah paling besar dari Abah Obed itu ya karena dia tidak bisa buat meledakkan daya juang dari anak asuhnya lah. Dan kalau untuk sekarang gue bilang ya untuk untuk Obed out gue bilang tahan dulu. Gue bilang belum, karena masih 3 laga. Karena di musim lalu 4 laga bahkan tidak bisa menang. Tapi gue melihat di pertandingan selanjutnya Persib itu akan main di kandang melawan PSIS, tandang lawan Sleman, terus kandang lagi lawan Bali. Nah, 3 pertandingan ini sangat krusial. Kalau minggu depan Persib main di kandang tidak bisa menang lawan PSIS, apapun ceritanya, gak usah main cantik, menang ugly win aja gak bisa. Gue bilang dah selesai, pecat tuh Robert kalau gue bilang. Jadi menurut gue harus sabar sedikit dulu, minimal sampai laga lawan Semarang lah, dilihat apakah Persib bisa bounce back gak, bisa fight gak untuk bisa menang. Kalau sampai gak bisa juga,
baru deh Robert dipecat. Tapi untuk sekarang gue bilang terlalu cepat, terlalu dini, karena memang mainnya di Borneo yang punya pemain yang bermain bagus juga. Mereka skill individu punya, kerjasama bermain as a team punya. Persib gak bisa bermain secara as a team, itu yang sangat menjadi keprihatinan di bawah Robert. Dan gue bilang gak ada kata lain selain menang melawan PSIS. Dan di laga lawan Sleman dan Bali United, Persib bermain di kandang harus bisa menang. Seri aja gak cukup untuk bisa mempertahankan Robert, karena dia gak bisa menumbuhkan daya semangat dari pemainnya. Terus secara permainan juga sangat mengecewakan, hanya mengandalkan skill individu, tidak bisa bermain as a team, memanfaatkan kapasitas pemain yang dia punya. Padahal kedalaman skuadnya itu bagus. Tanpa harus menunggu Ciro balik, tanpa harus menunggu Iqbal Nevo balik, atau siapapun itu. Tidak ada alasan Robert untuk mengatakan, ya kami banyak pemain cedera atau yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut ke match Liga Inggris, di mana MU kalah di kandang dari Brighton. Dan jujur, laga perdana Erik ten Hag mengecewakan, terutama dari pemainnya. Di babak pertama sangat susah sekali buat pegang bola, bahkan untuk menciptakan serangan. Mungkin di 10 menit pertama MU itu pegang bola loh, tapi temponya terlalu lambat sehingga mereka membiarkan pemain Brighton mudahnya merapatkan barisan pertahanan mereka. Jadi pada saat pemain MU pegang bola di 10 menit pertama, karena tempo terlalu lambat, mereka tidak mendapatkan celah untuk bisa melakukan trupas lewat tengah atau apapun itu. Seandainya sirkulasi bola cepat, mungkin MU bisa mendapatkan peluang. Dan setelah 10 menit itu ya MU praktis diobok-obok sama Brighton. Brighton yang pegang kuasa pertandingan. Mereka mengepres MU. Mereka yang sudah kehilangan pemain kuncinya yang dijual, tetap dengan filosofi Graham Potter. Gue sangat salut, dan gue berharap dia bisa menjadi pelatih timnas Inggris suatu saat nanti. Dia ngepres pemain MU dan pemain MU itu jelek sekali di babak pertama, terutama lewat Diogo Dalot jelek, McTominay, Fred, apalagi mereka gak bisa diandelin. Dan masuk di babak kedua, terjadilah gol kembali, dan McTominay itu merupakan salah dia karena dia kehilangan bola di tengah, sehingga terjadilah gol itu. Dalot pun nggak bisa mengcover sisinya, sering sekali dilewati. Dan ya, kalau bilang tentunya MU harus beli pemain, terutama di bek kanan. Itu sangat penting mencari bek kanan yang bisa membantu serangan dan juga kuat dalam bertahan. Dalot dan AWB tidak bisa diandalkan. Dan kalau gue jadi Ten Hag, gue akan nge-push manajemen MU, atau gue akan langsung direct call lah ke Frankie de Jongnya, please deh lu join ke gue membutuhkan lu. Karena Frankie de Jong itulah sosok yang sangat tepat untuk MU, untuk bisa menjadi ruh support di lini tengah MU yang sangat jelek. Tidak bisa mengandalkan Fred, McTominay. MU itu butuh de Jong. Sekali lagi, tanpa mengurangi rasa kehormatan dari klub sebesar MU yang mengharapkan seorang pemain, tapi tidak ada pemain lain selain de Jong yang bisa bermain di posisi tengah sentral, support, pemain yang bisa mensupport ke rekan-rekan yang lain. Jadi kalau gue jadi Ten Hag akan melakukan itu. Dan mereka juga membutuhkan striker, karena Martial cedera, Ronaldo masuk tidak bisa memberikan apa-apa karena Eriksen, dan lini tengahnya MU mandek. Mereka hanya bisa mengandalkan crossing, tidak memainkan combination play lewat tengah, atau tidak memainkan trupas lewat tengah. Sangat anti klimaks dengan laga pramusim mereka yang dimana mereka bermain cantik sekali. Dan gue bilang kedalaman squad MU itu sangat kurang untuk konsisten di liga. Pemain mudanya belum bisa dibebankan terlalu berat, jadi mereka harus bisa membeli pemain yang barulah di posisi bek kanan, di tengah, dan di depan. Seperti itu. Dan tapi ini sekali lagi masih laga perdana.
Ini menjadi tamparan keras tentunya untuk Erik ten Hag. Dan kalau gue jadi Ten Hag, tentunya akan geram, dan memang dia geram, marah sekali. Gak puas lah, gak happy. Dan di match terakhir itu ada City yang menang atas West Ham, dan Haaland akhirnya bisa membuka keran golnya lewat titik putih, layak penalti, dan sebuah bola terupas visi dari Kevin De Bruyne lewat tengah, dia konversi dengan insting killernya. Inilah Haaland, dia membuktikan dia layak untuk bisa bermain di Liga Inggris, dan kalau dia adaptasinya bisa cepat, dia akan menjadi monster gol di Liga Inggris. Dan memang Haaland sangat beruntung di City karena dia mempunyai banyak sekali support system ya di tim tersebut. Ada Kevin De Bruyne, Gundogan, Bernardo, dan lain-lain yang bisa memfasilitasi dia untuk menciptakan gol dari peluang. Dan si tim mendapatkan jawaban itu, dia punya insting killer juga kan. Maka dari itu sangat jeli lah pembelian City. Tetapi kecuali Grealish benar-benar tidak bisa diharapkan. Harga 100 juta yang disematkan padanya tidak ada artinya. Karena sering sekali bola berada di kaki dia itu tidak bisa passing. Dia kebingungan mau passing sama siapa. Belum lagi ada bola misalnya di sisi kiri, ada temannya di situ lagi kuasai bola, dia malah menyemak di situ. Jadinya satu ruang ada dua orang yang berdempetan, jadinya kan nggak efisien, jadi semak kan kebanyakan orang. Dia itu memperlambat tempo permainan City, passing alur bolanya jadi lambat karena di kaki dia. Ditambah lagi positioningnya juga amburadul. Jadi ya kalau sebagai pemain cadangan mungkin oke, tapi kalau terus-terusan begini tentunya akan merugikan terhadap sistemnya Pep yang begitu rigid, begitu kaku. Step by step, ruang per ruang itu harus benar-benar dimanfaatkan sekecil mungkin gitu loh. Jangan sampai ada penumpukan pemain di ruang yang ingin dieksploitasi, karena itu sangat menghambat nantinya. Dan tentunya di timnas Inggris juga merugikan kalau Grealish tidak bisa mengikuti cara bermain yang bagus. Dan itu aja sih. Thanks for watching.